Regu dengan nomor peserta 187 akan menyampaikan sarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Regu dengan nomor peserta 187 akan menyampaikan sarahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh dengan ayat pendukung Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dipersilahkan. Pak Ahmad jualan tomat, yang beli harus dihormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam kami ini dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa pondasi, 7 lapis langit tanpa tiang penyangga, bahkan luasnya samudra tanpa bahan cor-coran. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, seorang aktor yang tak pernah menaiki motor, seorang polisi yang tak pernah korupsi, dan seorang presiden yang tak pernah gagal memimpin rakyatnya untuk sejahtera, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa menjadikan potensi sumber daya manusia yang sangat strategi dalam pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat kita wujudkan apabila memperkuat spiritualitas. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita masih melihat bangsa Indonesia masih mundur, kehidupan rakyat belum makmur, serta pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita sebagai bangsa masih sangat bergantung kepada mereka, bahkan terkesan menjadi budak-budak mereka. Atas dasar inilah tertarik hati kami untuk menyampaikan carahan yang berjudul Memperkuat Spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh. Atas landasan utama, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Lapis Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, jilid ketiga halaman 506, menjelaskan kepada kita semua bahwa kita semua diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerahnya dan segala kenikmatan yang Ia sediakan untuk hamba-hambanya. Semua kenikmatan yang kita peroleh harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan agar menambah ketaatan kita dan mendekatkan diri lagi kepada Allah semata. Ayat tadi mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus bersaing dalam kualitas sumber daya manusia kita yang tangguh. Karena sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Apabila penduduk yang besar tetapi tidak diiringi dengan kualitas yang memadai, makanya jadi beban pembangunan saja. Untuk membangun itu kita harus memperkuat sumber daya manusia kita yang kuat. Itu adalah menjadi syarat mutlak untuk meraih kebahagiaan dunia. Sekaligus Rasulullah SAW telah memotivasi kita semua dalam memperkuat sumber daya manusia kita yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Imal amalu amriin yazunu alai yamutu abadan wa hajaru yaksa yamutu godan." Kerjalah seperti kerjanya orang-orang yang mengira ia akan hidup selamanya dan waspada akan mati besok. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah.
Untuk memperkuat spiritualitas kita harus menyadari bahwa setiap pekerja kita tidak lepas dari pengawasan Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukminin. Imam Masyakani dalam Fathul Qadir mengatakan, sesungguhnya setiap pekerja kamu tidak lepas dari pengawasan Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukminin. Dari uraian di atas tadi dapat kami simpulkan yang sebagaimana dikatakan bahwa umat Islam saat ini termasuk bangsa kita Indonesia adalah umat terlemah dan jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Dr. Sabri Abdullah, pengamat dunia ketiga, mengatakan, sesungguhnya umat Islam saat ini termasuk bangsa kita Indonesia adalah umat terlemah, terbelakang dan jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal dari Korea yang konfusionis tausis. Bahkan kita jauh tertinggal dari Jepang dan Cina yang Buddhis tausis. Mengapa mereka bisa maju sedangkan kita umat Islam masih terbelakang? Itu karena mereka memiliki kekayaan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Sedangkan kita masih dililit mental-mental statis, pesimis dan pengemis. Hadirin, apakah kita ingin dikatakan mental pesimis? Tentu saja tidak. Wahai umat, oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, bangkit, Bangkitlah. song-songlah masa depan ini dengan giat berusaha. Mari kita tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda kita dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi hanya akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Semoga dengan spiritualitas kita yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia kita yang memadai, kita akan dapat sejajar dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa kita akan jaya, kehidupan rakyat akan sejahtera di bawah ampunan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mengakhiri saran ini, izinkan kami menyampaikan sebuah lagu dan satu pantun. Bekerja, bekerja sebelum terlambat, bangunkanlah jiwa kita sebelum mati. Bekerja, bekerja sebelum terlambat, bangunkanlah jiwa kita sebelum mati. Siapkan diri pergi kemari. Negeri Mataram jadi tujuan kami. Mari tingkatkan spiritualitas yang tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari Regu dengan nomor peserta 187.